Shalom Elohim, damai sejahtera kiranya menyertai kita sekalian. Mari kita mengawali pagi ini dengan beribadah, membaca, merenungkan firman Tuhan. Karena hidup kita adalah datangnya dari Tuhan, oleh sebab itu kita persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur Tuhan telah bangunkan kami. Pagi ini kami ingin merenung sejenak. Biarlah renungan ini meneguhkan dan menguatkan kami, mendidik, mengajar dalam kebenaran Yesus Kristus. Kiranya Roh Kudus menerangi batin kami, menjadikan kami pelaku firman yang sejati. Amin. Bacaan kita, saudara, akan kita baca dari Kisah Para Rasul 1 ayat 23 sampai dengan 26. Kisah Para Rasul 1 ayat 23 sampai 26. Begini pembacaan Alkitab kita terjemahan baru 2. Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan juga bernama Justus dan Matias. Mereka semua berdoa berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah pergi ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dengan demikian ia ditambahkan kepada ke-11 rasul itu. Amin. Saudaraku yang terkasih, tema bacaan renungan kita adalah Matias terpilih menggantikan Yudas. Saudaraku, kesalahan terbesar yang tidak bisa dicegah adalah ketika kita memilih pemimpin yang salah untuk memimpin. Kadangkala tanpa kita sadari, kecenderungan kita memilih seorang pemimpin berdasarkan apa yang nampak dari luar. Kita melihat kemampuannya, kehebatannya, dan apa yang dimiliki orang itu. Tetapi apa yang kita lihat dari luar itu belum tentu menampilkan 100% apa yang ada di dalam hatinya. Samuel pernah hampir salah mengurapi orang yang dipilih Tuhan menjadi raja menggantikan Saul. Samuel hanya melihat seseorang yang pantas menjadi raja dari sisi fisik dan penampilan. Seandainya prinsip Samuel dipakai dalam gereja Tuhan, alangkah berbahayanya. Karena kita akan selalu salah memilih seorang yang akan melayani Tuhan dan menjadi pemimpin dalam gereja. Maaf, bukan berarti mengecilkan kemampuan atau karunia seseorang, tapi yang terutama adalah hati. Sangat menyedihkan jika gereja Tuhan dipimpin oleh orang-orang yang memiliki kemampuan tetapi tanpa hati. Justru sebaliknya, kita harus seimbang memilih seorang dari segi hatinya dan kemampuannya. Karena orang yang memimpin dengan kemampuannya akan menjadi sombong. Sebaliknya, orang yang memimpin dengan hati akan melayani dengan kerendahan hati dan sukacita. Seperti murid-murid Yesus untuk memilih seorang pengganti Yudas Iskariot, para murid berdoa dan meminta agar Tuhan menunjukkan orang yang dapat menjadi salah satu anggota tim dari ke-12 murid Yesus. Mereka memilih orang untuk sebagai anggota tim bukan berdasarkan apa yang mereka lihat, tahu, kenal, penampilan, berdasarkan standar manusia, tetapi sesuai dengan standar Allah, yaitu melihat hati. Mengapa Yudas perlu digantikan? Pertama, agar jumlah rasul tetap utuh 12, sebagaimana pertama kali Tuhan Yesus memilih para muridnya. Angka 12 penting bagi umat Yahudi karena mereka sendiri terdiri dari 12 suku. Perjanjian Lama memang mencatat Tuhan menghukum keras suku-suku Israel karena keberdosaan mereka. Namun Perjanjian Lama juga menjanjikan pemulihan terhadap mereka.
Mereka dikatakan akan dipersatukan kembali seperti masa 12 suku bersatu. Yesus telah menubuatkan ke-12 rasul pilihannya bahwa mereka akan memimpin umat Tuhan bersama Yesus dalam kemuliaannya kelak. Ini senada dengan kutipan Mazmur oleh Petrus di dalam ayat 20a bahwa musuh Tuhan Yesus harus dimusnahkan dan jabatannya harus digantikan. Dan agar kekristenan diterima dan diakui orang Yahudi, maka 12 rasul itu merupakan pasangan yang tepat dengan ke-12 suku Israel. Alasan kedua, Yudas harus digantikan untuk mengembalikan keutuhan dan kemurnian ke-12 rasul yang dinodai oleh pengkhianatan dirinya. Petrus memaparkan kematian Yudas yang mengerikan sebagai upah kejahatannya. Pengganti Yudas harus memenuhi syarat seorang yang pernah bersama Yesus masa hidupnya dan juga menjadi saksi bagi kebangkitan Kristus. Namun yang paling penting adalah proses pemilihan itu secara final diserahkan kepada Tuhan Yesus atau kepada Tuhan melalui doa. Dan ini yang sangat menentukan. Saudaraku yang terkasih, apa yang dilakukan Petrus dan murid Yesus lainnya mungkin tidak lazim bagi kita hidup pada masa kini, tetapi memiliki makna yang penting secara teologis. Mengandalkan Tuhan itu yang sangat relevan. 1. Sekiranya penyelesaian masalah di gereja selalu harus berdasarkan kebenaran firman Tuhan yang digali, yang dihermeneutis, yang ditafsirkan secara tepat. Libatkan Tuhan dalam pengambilan keputusan. Bukan hanya mengandalkan rasionalisasi manusia saja atau pikiran manusia. Yang kedua, pemilihan kepemimpinan harus memenuhi kriteria tentu yang dipertanggungjawabkan, yang sesuai dengan Alkitab. Dosa, kesalahan harus cepat dibereskan. Dan berikutnya, melalui doa yang sungguh-sungguh, gereja menyerahkan keputusan final kepada Tuhan, bukan pada kebijaksanaan manusia. Selamat menantikan hari Pentakosta, dan kita akhirnya merayakan hari turunnya Roh Kudus. Tuhan senantiasa memberkati, dan mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, ajarlah dalam setiap keluarga kami bertekun dalam pengajaran, menghadirkan kasih dalam kehidupan sehari-hari, senantiasa bersyukur, memberkati kehidupan para pemimpin yang melayani. Ajarlah kami dalam kehidupan kami untuk memiliki semangat mengembangkan persekutuan kami. Ampunilah dosa kami Tuhan, berkati kami agar dapat proaktif berkarya dalam kehidupan kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diakarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Haleluya.